ketika dia mengatakan Pancasila bisa juga berkhilafah adalah omong kosong, tidak mungkin. Karena di dalam literatur mereka Pancasila adalah sesuatu ya yang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah ideologi, manakala khilafah dijadikan sebuah sistem di dalam sebuah negara. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah video yang perlu kita luruskan terkait kita boleh berpancasila sekaligus berkhilafah. Di sini saya menonton sebuah video di dalam kanal Refli Harun dengan judul Ustadz Felix Shaw Pro dan Percaya Khilafah. Nah, saya akan membahas dan mengulik logika berpikir daripada Felix Shaw ini. Felix Shaw mengatakan bahwa dia percaya terhadap Pancasila, tetapi dia juga percaya terhadap khilafah. Ustadz percaya khilafah? Saya meyakini bahwa khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Oke. Bisa dijelaskan? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang khilafah ini adalah sebuah konsep sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak ada khilafah di dalam kata khilafah di dalam Al-Quran, jawabannya benar. Sebagaimana tidak semua ajaran Islam itu harus termaktub di dalam Al-Quran, tertulis di dalam Al-Quran. Tapi apakah kemudian ada asal kata yang sama? Ada. Ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika kami menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Khalifah itu adalah pelakunya, subjeknya. Sedangkan khilafah ini adalah metode dalam melakukan tugasnya. Ustadz percaya Pancasila? Percaya Pancasila. Kenapa? Kaitkan dengan Islam. Ya, karena kalau kita bicara tentang Pancasila, itu kita tidak mungkin berbicara kecuali bahwa Pancasila ini adalah ya memang ada hubungannya dengan Islam. Mungkin sekedar mendeskripsikan secara singkat ketika kita ditanya, apa sih kemudian sifat-sifat orang Indonesia itu? Nah, maka kita katakan, oh itu bisa dilihat dalam Pancasila misalnya. Padahal jelas kita ketahui secara bersama Pancasila tidak mungkin bisa kita sandingkan dengan khilafah. Karena khilafah, perspektif Taqiyuddin An-Nabhani dengan organisasi partai politik yang dibentuknya bernama Hizbut Tahrir dengan semena-mena akan membuang Pancasila, manakala khilafah tegak di sebuah negara yang itu akan dijadikan sebagai sebuah sistem. Ketika sistem khilafah tegak, maka Pancasila yang dianggap oleh Felix Shaw bahwa dia bisa berpancasila sekaligus bisa berkhilafah adalah menjadi sesuatu yang omong kosong. Karena ideologi Pancasila serta-merta tidak akan terpraktikkan di lapangan kalau khilafah dijadikan sebagai sebuah sistem. Karena apa? Khilafah hanya mengakomodir ideologi namanya ideologi Islam, bukan ideologi Yahudi, Nasrani, atau apapun. Artinya, secara konstitusional, negara dengan sistem khilafahnya sudah mendiskreditkan eksistensi agama-agama termasuk peran dan wilayah yang bisa diemban oleh non-muslim tentunya. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa dia percaya terhadap Pancasila dikarenakan Pancasila dari sila pertama sampai sila terakhir itu bisa dikaitkan dan sebagai sebuah inspirasi dari Islam semata. Padahal para founding fathers kita membuat dan mengkonstruksikan yang kemudian lahir yang disebut dengan Pancasila, terambil saripatinya, nilai-nilai dan substansinya tidak saja dari Islam semata, tetapi dia menguli-nguli dan
mengambil substansi dari berbagai agama, suku dan budaya serta kearifan lokal di Indonesia ini yang kemudian terkonstruksikan ke dalam sebuah kata-kata yang penuh kebijaksanaan itu yang disebut dengan Pancasila. Artinya apa? Kalau dia Felix hanya percaya terhadap Pancasila dikarenakan itu bersumber dari Islam adalah sebuah kesalahan juga. Karena Pancasila lahir tidak saja diambil inspirasinya dari Islam semata. Karena Islam sebenarnya lebih datang belakangan dibandingkan agama-agama yang lain. Kemudian yang berikutnya, dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan ilahiyah bisa kita sebut dengan khilafah. Tidak. Karena apa? Prinsip-prinsip ilahiyah yang ada di muka bumi ini tidak serta-merta bisa kita klaim sebagai bagian daripada khilafah. Karena khilafah adalah sebuah kepemerintahan. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang baik sekalipun tidak serta-merta kita bisa sebut dengan bagian daripada khilafah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Felix Shaw mengatakan bahwa khilafah tidak menafikan yang namanya geografis atau teritorial. Ketika khilafah ini tegak, maka dengan sistem yang berlaku di dalam khilafah itu, letak geografis negara, misalnya namanya negara Indonesia, negara Malaysia akan hilang. Karena oleh sebab itu, kenapa kelompok Hizbut Tahrir menganggap Indonesia bukan negara Indonesia, melainkan wilayah Indonesia. Malaysia bukan negara Malaysia, tetapi wilayah Malaysia, wilayah Inggris. Karena apa? Mereka tidak mau menamakan Indonesia dengan negara. Itu ketiga. Yang keempat, dia mengatakan bahwa kenapa dia percaya terhadap khilafah, karena baginya khilafah adalah syariat itu sendiri. Di sini saya ingin meluruskan bahwa pertama, tidak ada istilah yang bebas nilai. Apalagi di dalam politik. Hizbut Tahrir ini adalah partai politik. Kenapa dia menggunakan istilah khilafah? Karena baginya, bagi kelompok Hizbut Tahrir dengan menggunakan istilah khilafah, maka anggota dan aktivis Hizbut Tahrir akan mudah mencari dalil-dalil yang berkaitan atau tidak berkaitan sama sekali. Misalnya mereka mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, termasuk Felix Shaw di dalam video, mengatakan bahwa khilafah ada di dalam Al-Quran sekalipun istilah khilafah tidak ada. Apa yang dicantolkan oleh Felix Shaw? Katanya adalah saripati dari istilah khilafah termaktub di dalam Al-Quran. Apa? Dia mencontohkan kata khalifah. Padahal kata khalifah di dalam Al-Quran yang termaktub 2 kali itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan sistem pemerintahan. Tetapi logika yang dipakai oleh Felix Shaw, dia balut dengan seakan-akan khalifah yang ada di dalam Al-Quran merupakan paket dengan sistem khilafah. Jadi kalau kewajiban menegakkan khalifah, maka sama artinya kewajiban menegakkan khilafah juga. Padahal tidaklah demikian. Khilafah berbeda dengan syariat. Syariat posisinya lebih tinggi ketimbang khilafah, yang merupakan hasil penalaran seseorang yang tidak bersih ya dari ketidakmungkinan noda dan dosa. Nah, berbeda juga jika khilafah merupakan kewajiban ya yang langsung dikeluarkan oleh Nabi, tetapi dalam sirah nabawiyah, di dalam praktik berpolitik Nabi Muhammad tidak ada kewajiban dan kepastian tentang sistem yang ideal di dalam Al-Quran. Kalau seandainya saja bahwa Nabi mewajibkan khilafah, pasti di dalam sejarah Islam akan terdapat satu saja bahwa khilafah menjadi sebuah endorse yang langsung diucapkan oleh Nabi. Tapi kita tidak ketemukan sama sekali. Karena apa? Bagi Nabi yang perlu kita jalankan di dalam praktik berpolitik adalah nilai-nilai dan substansinya. Apapun bentuk dan wujud daripada sistem itu, yang penting nilai itu bisa terpraktekkan. Itu inti yang dijalankan oleh Nabi.
Jadi kalau Felix Shaw mengatakan bahwa khalifah merupakan paket yang juga bagian daripada khilafah, itu adalah kepalsuan data di dalam sejarah Islam. Karena kita hanya menemukan satu argumen atau dalil yang mengatakan bahwa khalifah merupakan paket dengan khilafah hanya di dalam referensi Hizbut Tahrir atau Hizbut Tahrir Indonesia. Selain itu kita tidak akan ketemukan. Karena di dalam literatur klasik khususnya Sunni, khilafah hanya dimaknai sebagai sebuah sistem kepemerintahan yang tugasnya hanya menjaga agama dan mengakomodir praktek-praktek beragama serta menjaga negara itu. Selebihnya tidak ada lagi. Oleh sebab itu pembahasan khilafah selalu dibahas di mana-mana, tetapi dalam makna dan peruntukan yang berbeda seperti yang dikehendaki oleh Felix Shaw dan kawan-kawan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa khalifah dan khilafah adalah satu paket, maka itu kepalsuan data yang hanya kita ketemukan di dalam literatur kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Dan satu hal lagi, jika kita berbicara syariat, maka itu adalah istilah yang tidak diperdebatkan. Tetapi jika kita berbicara khilafah, maka itu istilah yang diperdebatkan di dalam sebuah sistem kepemerintahan. Karena apa? Felix Shaw adalah salah satu aktivis ya di dalam kelompok Hizbut Tahrir Indonesia yang mewajibkan khilafah sebagai sebuah sistem di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir yang ingin saya katakan, dia mengatakan bahwa kadang-kadang orang yang mengatakan bahwa dia sangat toleran, kemudian dia sangat Pancasilais, tapi sukanya menuduh tanpa mau tabayun yang lain. Jadi kita sangat menginginkan bahwa budayanya Indonesia itu kalau mereka tidak bersepakat dengan segala sesuatu harusnya didiskusikan. Jangan dilaporkan ke polisi. Jangan dijudge atau dilaporkan ke polisi atau jangan kemudian dia menyimpulkan tapi sesukanya. Baik, saya ingin ambil contoh. Felix Shaw mengatakan begitu di dalam video Refli Harun. Padahal kemarin baru-baru saja ya, tertanggal 6 Juni 2021, Felix Shaw ditantang banyak orang dari kelompok Banser, dari kelompok aktivis Nahdlatul Ulama, tetapi satu pun tidak ada yang dia tanggapi. Akun media sosial dia dicolek oleh orang sana sini, tetapi tidak ada satupun yang dia sahut. Artinya apa? Ketika dia mengatakan seharusnya mbok ya orang yang mengaku Pancasila dan toleran itu tabayun kepada kita. Tetapi mereka ketika kita ajak tabayun dan berdebat secara face to face di media sosial dan ditampilkan secara publik, mereka mundur satu persatu, tak terkecuali adalah Felix Shaw dan kawan-kawan di kelompok Hijrah Face-nya. Jadi mereka ini adalah kelompok yang suka menjadi seorang termarginalkan, suka memainkan teori flag victim dan lain sebagainya. Inilah adalah satu bentuk praktek yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, khususnya di dalam agama Islam. Ya, jadi mereka seakan-akan terpukuli, ya, seakan-akan digebukin, padahal mereka sendiri yang memainkan narasi itu sendiri. Nah, semoga ini bisa membuat pencerahan kepada sahabat-sahabat semua, yang pada inti poinnya adalah bahwa pertama, ketika dia mengatakan Pancasila bisa juga berkhilafah adalah omong kosong, tidak mungkin. Karena di dalam literatur mereka Pancasila adalah sesuatu ya yang tidak bisa dijadikan sebagai sebuah ideologi, manakala khilafah dijadikan sebuah sistem di dalam sebuah negara. Kedua, bahwa Felix Shaw mengatakan orang tidak pernah tabayun, padahal kalau dia diajak tabayun berdebat di muka publik dia tidak pernah mau. Nah, ketiga ya, bahwa khilafah adalah syariat di dalam Islam sama sekali adalah kepalsuan data, karena syariat ya bukan turunannya tidak ada menyebut termuat di dalamnya sistem khilafah, karena khilafah adalah produk fikih, bukan produk syariat. Syariat itu dari Allah langsung, sedangkan fikih adalah buatan manusia. Apalagi kalau kaitannya dengan politik, maka ada kepentingan yang menyertainya. Dan yang terakhir, bahwa apa yang sebenarnya ingin diharapkan oleh kelompok Hizbut Tahrir adalah visi, misi, dan tujuan dari Taqiyuddin An-Nabhani yang diwariskan kepada generasi-generasi setelahnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Salam Pancasila.